Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ajus Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah pemirsa Ajus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Ajus Pagi hari ini dengan informasi dari rumah 2 lantai di Kota Bekasi, Jawa Barat yang hangus terbakar akibat korsleting listrik. Ya, lebih dari 5 unit mobil damkar dikerahkan pemirsa guna memadamkan api. Kebaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari rumah 2 lantai yang juga dijadikan tempat usaha catering di kawasan Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Dengan alat seadanya, sejumlah karyawan dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Yang informasi yang baru didapat dari dapurnya dari mes karyawan. Kalau catering libur, dalam keadaan libur, nggak ada operasi catering, mesnya itu di atas, dia masak. Nah di situ mungkin ditinggal atau nggak tahu, ini orangnya lagi pingsan gitu. Cuma udah kelihatan api, baru tuh teriak. Kita semprot pakai alat pemadam, udah nggak mempan, angin terlalu besar, semua di atas posisinya. 6 unit mobil damkar dikerahkan, kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan adanya konsleting listrik. Kemungkinan kita besar dari konsleting listrik. Soalnya sumber api ketahuan dari ujung pojok kamar, itu awalnya dari situ, merembet langsung ke atas, ke atap. Ini semuanya karena atap terbuat dari kanopinya plastik, terbakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 rumah semi permanen terbakar di Parepare, Sulawesi Selatan. Api yang menghanguskan seluruh bangunan membuat pemilik rumah histeris. Video amatir warga merekam saat api melahap 2 rumah semi permanen di Jalan Sosial Parepare, Sulawesi Selatan. Warga baru mengetahui kejadian setelah api membesar dari salah satu rumah. Kebakaran sosial. Angin kencang serta bangunan dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sampingnya dan menghanguskan seluruh badan rumah. Kebakaran ini membuat warga panik, sementara pemilik rumah histeris melihat rumah dan harta bendanya ludes dilahap api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga. Pas sampai api sudah habis. Sekitar berapa menit tadi? Cepat sekali kejadiannya, Pak. Karena dari depan kemarin saya tidak sampai 10 menit. Kira-kira api dari mana, Pak? Dari rumah sebelah situ. Oh, jadi ini 2 rumah terbakar. 2 rumah terbakar. Saya kena kontak dari rumah sebelah tuh. Sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal tak diizinkan naik ke panggung hiburan resepsi pernikahan seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat onar. 1 orang dari keluarga pemilik hajat menjadi korban pemukulan. Keributan terjadi di tempat resepsi pernikahan warga di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya keributan ini justru dilakukan seorang oknum kepala desa bersama teman-temannya. Kejadian berawal saat pelaku dan rekannya yang mabuk minuman keras dilarang tuan rumah untuk menyawer ke para sinden di panggung. Karena tetap memaksa, keributan pun tak terhindarkan. Yang berujung sang oknum kades memukul kerabat dari pemilik hajatan. Di pinggir jalan saya kena pukul. Nah di situ saya kejadiannya persisnya gitu. Oh berapa niatnya mau relerai ya? Melerai, jangan sampai ribut di tempat hajat karena yang hajat ini saudara saya dan gitu. Itu kalau dipukulnya di bagian mana Pak? Di sini nih. Hukum sesuai prosedur karena saya juga merasa dirugikan. Harga diri saya,
Saya malu juga dengan tamu-tamu yang lain yang saya undang dari jauh maupun dari dekat. Nah, mau dihancurkan sama mereka, mau dibikin rusak acara saya sama mereka, ya saya juga nggak terima. Tetap saya akan mengadu kepada pihak hukum, saya serahkan kepada pihak hukum, tindak lanjutilah persoalan ini. Apalagi dilakukan oleh seorang oknum kepala desa. Keributan di resepsi pernikahan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan kini masih dalam penanganan petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Cemburu mantan kekasih punya pasangan baru, seorang pemuda membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pacar baru sang mantan. Para pelaku pemirsa mengaku dijanjikan bayaran Rp1 juta, namun baru dibayarkan Rp100.000. Aparat unit reskrim Polsek Taman Sari menangkap dalam pengeroyokan seorang pemuda yang kabur hingga ke kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial WWT ini diketahui membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pasangan baru mantan kekasihnya. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 pelaku lain yang dibayar pelaku WWT. Pengeroyokan ini bermula saat WWT mengetahui mantan kekasihnya sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Terbakar cemburu, WWT kemudian meminta 4 rekannya untuk mengeroyok dan dijanjikan bayaran Rp1 juta. Namun 4 pelaku yang disewa mengaku baru dibayar Rp100.000. Motifnya adalah cemburu, dan selanjutnya para tersangka ini juga dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp1 juta. Sejumlah Rp1 juta, namun baru dibayar sejumlah Rp100.000 melalui aplikasi Dana. Adapun luka daripada korban, luka yang diderita oleh korban, yang ini adalah luka bacok di kepala, kemudian dada sebelah kiri, kemudian kaki kiri, kemudian ibu jari tangan kiri itu mengalami bengkak, dan juga terhadap pelapor mengalami luka memar di pipi sebelah kanan dan juga tangan mengalami luka gores. Dari 5 pelaku ini disita barang bukti senjata tajam dan ponsel. Kelimanya kini mendekam di sel tahanan Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, seorang pemuda terluka tusuk dan babak belur usai dikeroyok 4 orang di kamar kosnya wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Nyawa korban dapat diselamatkan dan terungkap jika pengeroyokan ini bermotif asmara. Pemirsa, diduga gangguan jiwa, seorang pria menganiaya seorang anak saat berada di sebuah apotik di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, korban masih mengalami trauma. Seorang pria menganiaya seorang anak saat berada di sebuah apotik di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kejadian ini terekam CCTV di apotik. Kejadian berawal saat itu pelaku menanyakan bermacam obat penyakit lambung kepada asisten apoteker. Namun lantaran gelagat pelaku mencurigakan, asisten apoteker kemudian memanggil apotekernya. Saat apoteker bertanya kepada pelaku, tiba-tiba pelaku memukul kepala dan menendang anak pemilik apotik. Usai melakukan perbuatannya, pelaku keluar tanpa membeli obat yang sempat dicarinya. Kayaknya sih ODGJ ya, soalnya di orang-orang juga banyak yang bilang kayak gitu. Oh, berarti emang udah sering lewat sini orang itu, Mbak? Iya, tapi baru kali ini masuk apotik. Perbuatan pelaku terhadap korban itu rencananya akan dilaporkan ke kepolisian. Namun orang tua korban masih mempertimbangkan lagi lantaran pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 3 bocah melempar batu ke arah komuter lain yang melintas di Kemiri Muka, Beijing. 3 bocah tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Metro Depok. Media sosial dihebohkan dengan aksi 3 bocah yang melempar batu ke arah komuter lain yang tengah melintas. Diketahui bocah tersebut sudah diamankan keamanan stasiun dan dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Dibawa ke sini dan kita hubungin pihak kereta api dan dimediasi, dan kita pun tidak melakukan hukum. Namun
orang tuanya dilakukan pembinaan lah, supaya orang tua juga ikut memberi agar mengarahkan anaknya supaya tidak melakukan nakal seperti itu. Diketahui saat ditanyakan petugas alasan mereka melempar batu ke arah komuter lain, bocah tersebut mengaku hanya iseng melempar batu. Sementara akibat aksi nakal mereka, satu kaca komuter lain pecah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk berlebihan muatan terguling di Pacitan, Jawa Timur. Truk alami salah jalur dan tersesat setelah mengikuti arah dari Google Map hingga terjadi kecelakaan. Inilah rekaman video detik-detik truk terguling di Tanjakan Sedeng, Pacitan, Jawa Timur. Truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling. Sopir truk tersesat setelah mengikuti rute dari Google Map. Sebelumnya truk yang dikemudikan Muhammad Aldo Indrawan, warga Kabupaten Tulung Agung, hendak menuju Punung, Pacitan. Rencananya hendak mengirim serbuk sengon. Karena tidak mengetahui lokasi, sopir menggunakan petunjuk arah dari Google Map. Padahal rute yang ditunjuk tidak untuk truk bermuatan berat, sebab terlalu ekstrim karena tanjakan tajam. Atas peristiwa ini, sopir dan kenek mengalami shock dan luka ringan. Lihat Sherlock ke Poneng. Punung ya? Punung ya. Punung terus di Sherlock. Iya. Iya, gak kuat. Gak kuat. Apa sih Mas yang dibawa ini Mas? Serbuk. Serbuk apa? Sending, sengon. Oh gitu. Mau dikirim ke Punung itu tadi ya? Dugaan sementara dua pengemudi tak mengetahui medan sehingga memicu kecelakaan. Dari pengemudi ini menggunakan Google Map dari Arjosari. Nah, padahal jalur ini tidak boleh dilewati jalur kendaraan truk yang double ya. Atas kejadian ini dihimbau kepada warga untuk berhati-hati menggunakan aplikasi petunjuk arah. Lebih baik bertanya kepada warga sekitar agar tidak salah. Satu unit pemadam kebakaran Kota Makassar terguling di persimpangan jalan, pemirsa, di mana kecelakaan terjadi saat iring-iringan mobil damkar dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran. Satu unit mobil pemadam kebakaran terguling saat menghindari seorang pengendara motor di persimpangan jalan Jumpandang Baru dan Pongtiku, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil damkar berhasil dievakuasi atas bantuan warga. Mobil yang ringsek langsung dibawa untuk diperbaiki. Ya, pada kencang, langsung goleng tuh. Oh, kecepatan tinggi memang. Mau kemana memang ini mobil damkar ini? Ada anak pribadi. Oh, ada info kebakaran di Jalan Rege. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang petugas damkar harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat pingsan dan syok. Sementara ini kita punya anggota, ada 2 orang, sementara dilarikan ke rumah sakit. Tapi enggak apa-apa? Enggak apa-apa, cuma mungkin agak shock, jadi kita ada bantu pertolongan sama. Peristiwa terjadi saat rombongan unit armada damkar Kota Makassar menerima adanya laporan kebakaran di Jalan Juanda, Kota Makassar. 8 unit armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tertiup angin saat tengah dijemur, pakaian milik seorang warga di Kabupaten Semarang tersangkut rangkaian kabel listrik bertegangan tinggi. Ya, evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran pun berlangsung cukup dramatis. Inilah aksi petugas damkar Kabupaten Semarang saat mengevakuasi sebuah pakaian milik salah seorang warga yang tersangkut di rangkaian kabel listrik di Kampung Lor, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pakaian seragam yang tengah dijemur di lantai 2 itu terbang tertiup angin dan akhirnya tersangkut di kabel bertegangan tinggi dengan ketinggian lebih dari 6 meter. Upaya evakuasi dilakukan penuh kehati-hatian agar petugas tidak tersengat aliran listrik. Menggunakan tangga dan alat bantu sebuah tongkat, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi pakaian tersebut. Jemur di
tingkat, terus kena angin mungkin malah jatuh lah, mungkin melayang terus nyangkut di kabel seperti yang di laporan teman-teman itu. Berarti itu karena angin ya Pak ya? Kemungkinan karena angin, karena memang lokasinya kan sampai sekitar 6 meter di kabelnya itu. Petugas mengimbau. Masih di News Pagi pemirsa, dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana seorang selebgram, Lina Mukherjee, resmi ditahan atas dugaan kasus penistaan agama. Akibat konten makan babi kriuk, Lina terancam hukuman 6 tahun penjara. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut, tapi penasaran karena di TikTok banyak kriuk ya. Konten video selebgram Lina Mukherjee saat makan babi viral di media sosial. Konten ini memunculkan berbagai kontroversi hingga Lina terjerat kasus hukum yang kini diproses Kejaksaan Negeri Palembang. Gegara kontennya itu, Lina kini resmi ditahan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses persidangan atas kasusnya. Seolah menerima dengan lapang dada, selebgram dengan nama lengkap Lina Lutfiawati ini bahkan tersenyum sumringah saat menuju mobil tahanan. Meski begitu, ia mengaku salah dan berniat tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga siap bertanggung jawab jalani proses hukum. Enggak, masih Maksudnya gini, nggak mengulangi, tapi kalau untuk menerima ini kita harus menerima aja. Kasih Intelijen Kejari Palembang, Fandi Hasibuan mengatakan hingga kini masih dilakukan pemberkasan tahap 2 di Kejari Palembang. Yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh penuntut umum terhitung mulai 10 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023. Dan akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang. Lina Mukherjee dijerat Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Aidis melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah rumah di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat terisolir akibat akses masuknya terhalang bangunan hotel. Akibatnya pemilik rumah ini hanya bisa mengakses rumahnya melewati saluran air. Sejumlah instansi pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi lokasi rumah warga yang terkurung tembok bangunan hotel di Jalan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sudah hampir 3 tahun, ngadenin pemilik rumah hanya bisa mengakses keluar masuk rumah dengan melintasi saluran air. Akibat akses keluar masuk yang sulit, pemilik rumah terpaksa tidak menempati rumah tersebut. Rencananya pihak kecamatan akan memfasilitasi dinas terkait dengan pemilik hotel dan ngadenin selaku warga yang rumahnya terdampak. Untuk itu selanjutnya akan kita fasilitasi, kita adakan rapat, kita undang dinas terkait, Distaru, kemudian pemilik lahan dan pemilik hotel untuk kita sama-sama mencari solusi, karena tinggal satu lahan yang dimiliki oleh Pak Ngademin yang belum dibebaskan. Akibat akses rumahnya terisolir, Ngadenin terpaksa tinggal di warung sate miliknya. Ia berharap agar pemerintah Kota Bekasi dapat memberikan solusi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih ingat video viral yang menunjukkan jemaah haji memamerkan emasnya? Ya pemirsa, kelanjutannya Bea Cukai Makassar memeriksa jemaah haji yang pamer emas pulang dari Tanah Suci tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa emas 180 gram yang dipakai jemaah haji tersebut adalah imitasi. Jemaah haji kloter pertama asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Suwarnati Daeng Kanang menjadi sorotan usai aksi pamer perhiasan emas setelah pulang dari Tanah Suci. Aksi Suwarnati ini menjadi bidikan Bea Cukai Makassar. Wanita 40 tahun itu kemudian dipanggil Bea Cukai untuk menjalani pemeriksaan terkait perhiasan emas seberat 180 gram yang dibawa usai ibadah haji. Dalam pemeriksaan, Bea Cukai melibatkan pegadaian untuk mengecek aslian emas. Hasilnya, emas itu adalah imitasi. Ya, berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian, dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu.
Diketahui berdasarkan ketentuan, biaya barang impor yang masuk ke tanah air dikenakan pajak jika nilainya di atas $500 atau setara sekitar 7 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui berbagai programnya, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat. Di Jakarta Utara, organisasi Sayap Kartini Perindo menggelar senam sehat dan pengobatan gratis. Sementara itu, pemirsa, di Depok, Jawa Barat, Baja Perindo menggelar sosialisasi secara door-to-door dan membagikan 500 liter minyak goreng. Puluhan emak-emak di RW 08 Kampung Beting, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sangat antusias mengikuti senam sehat yang digelar DPD Kartini Perindo dan DPD Partai Perindo Jakarta Utara. Selain senam sehat, Kartini Perindo juga menggelar layanan kesehatan gratis secara door-to-door bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan rutin yang selalu kami lakukan yaitu senam sehat dan pengobatan gratis. Selain pengobatan, pemeriksaan dokter, kita melakukan ada pemeriksaan lab. Dari pemeriksaan darah kita berikan secara gratis, lalu ada tambahan pemberian obat secara gratis. Sementara saya Partai DPP Baja Perindo menggelar sosialisasi mengajak warga agar tidak golput dalam pemilu 2024. Selain sosialisasi, Baja Perindo juga membagikan 500 liter minyak goreng kepada masyarakat secara door-to-door di Kampung Lio, RT 08 dan 09, RW 19 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dan kita melakukan kegiatan door-to-door untuk secara langsung melihat kondisi warga di sini. Dan kita mengarahkan jangan golput di pemilihan yang akan datang. Dengan door-to-door seperti ini kita bisa tahu apa itu harapan dari masyarakat langsung, dan kami juga menghimbau untuk warga-warga khususnya di Kampung Lio ini untuk jangan sampai menjadi golput. Aksi sosial digelar untuk mensosialisasikan program partai yang mendukung baca pres PDIP Ganjar Pranowo ini agar lebih dikenal dan mendapat tempat di hati masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Pamekasan resah karena air sungai yang tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.